pengertian umum, sumber daya didefinisikan sebagai sesuatu yang dipandang memiliki nilai ekonomi. Dapat juga dikatakan bahwa sumber daya adalah komponen dari ekosistem yang menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya digolongkan ke dalam dua kategori, yakni sumber daya alam hayati atau biotik adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, yakni hewan dan tumbuhan. Sedangkan sumber daya alam non-hayati atau abiotik adalah sumber daya alam yang berasal dari benda-benda mati, seperti tanah, air, udara, sinar matahari, dan hasil tambang. Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung merupakan salah satu sentral industri tekstil terbanyak. Dalam hal ini menyebabkan peningkatan kebutuhan sumber daya air tanah dan terjadinya alih fungsi lahan yang mengakibatkan perubahan kelestarian alam pada vegetasi tutupan lahan dan kuantitas air tanah dangkal. Secara administrasi, Kecamatan Majalaya masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Bandung Selatan. Untuk klasifikasi topografi, wilayah terdapat di ketinggian 796 mdpl dan untuk luasnya, Kecamatan Majalaya sebesar 24.110.406 meter kubik. Kecamatan Majalaya memiliki beberapa sektor unggulan. Sektor tersebut adalah sektor pertanian dan industri. Sektor pertanian memberikan manfaat yang sangat luas terhadap masyarakat, baik itu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam bidang ekonomi, sektor pertanian dapat menyediakan lapangan pekerjaan dan penyediaan pangan. Hal ini menjadi salah satu penyebab mengapa masyarakat Majalaya masih memelihara kegiatan pertanian. Kecamatan Majalaya merupakan pusat kegiatan lokal dengan fungsi pelayanan sebagai kawasan pengembangan perumahan, pengembangan perdagangan, dan jasa. Sektor pertanian sudah lama berperan sebagai sektor utama yang banyak menyerap tenaga kerja. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk dengan angkatan kerja yang tinggi, sumbangan sektor pertanian sebagai penyedia lapangan pekerjaan semakin berkurang. Hal ini berkaitan dengan proses pembangunan nasional, di mana kontribusi penyerapan tenaga kerja mengalami perubahan, yaitu dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa. Kawasan industri dan perkembangannya sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap Kecamatan Majalaya. Pengaruh-pengaruh tersebut yaitu terbukanya lapangan pekerjaan, tumbuhnya berbagai peluang usaha, meningkatnya kegiatan ekspor, meningkatkan pendapatan daerah, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sekitar kecamatan tersebut. Terdapat beberapa faktor kerusakan sumber daya alam yang terjadi di Kecamatan Majalaya. Yang pertama, kerusakan sumber daya air dan udara. Salah satu pencemaran tertinggi di Indonesia ialah Sungai Citarum. Tingginya perkembangan industri seperti industri tekstil di Majalaya membuat semakin tinggi jumlah limbah yang dihasilkan. Banyak industri tidak menaati peraturan terkait baku mutu limbah, cair, dan dibuang langsung ke badan air Sungai Citarum tanpa pengolahan terlebih dahulu. Air Sungai Citarum di Kecamatan Majalaya telah tercemar kromium. Selain itu, tingkat pencemaran Sungai Citarum di Majalaya tergolong dalam cemar ringan dan cemar sedang yang diukur pada parameter tersebut. Peningkatan jumlah penduduk yang semakin besar di Indonesia, khususnya pada wilayah Kecamatan Majalaya, yang jelas berdampak pada terjadinya perusakan pencemaran lingkungan sekitar yang disebabkan oleh individu maupun pada kalangan industri yang berada di Majalaya, Kabupaten Bandung. Faktor yang kedua adalah konversi lahan. Selama beberapa tahun terakhir, fenomena konversi lahan marak terjadi di Kecamatan Majalaya. Lahan yang terkonversi bisa dilihat dari area persawahan yang berubah menjadi pabrik-pabrik tekstil dan perumahan. Salah satu desa yang ikut terkonversi adalah Desa Majasetra. Meningkatnya konversi lahan tentu meningkatkan permasalahan terhadap lingkungan hidup sekitar, dari mulai tata ruang yang mengakibatkan terjadinya alih fungsi di daerah aliran Sungai Citarum dan anak Sungai Citarum, yang menjadi pabrikasi industri yang mengakibatkan terjadinya eksploitasi air di permukaan sungai. Yang ketiga adalah flora. Sektor pertanian berperan signifikan terhadap produk domestik regional bruto di Kecamatan Majalaya dan Kabupaten Bandung. Sektor ini menjadi penyumbang ketiga terbesar setelah sektor industri dan pertambangan dan penggalian. Melihat potensi yang ada, maka sektor pertanian harus memiliki perhatian khusus dari pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri.
Beberapa tanaman pangan yang diusahakan di Kecamatan Majalaya antara lain padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang panjang, dan kacang merah. Produksi dan luas tanaman pangan terbanyak adalah tanaman padi sawah. Serangan OPT terendah terjadi di beberapa kecamatan, di antaranya Teluk Jambe Timur dan Teluk Jambe Barat pada tahun 2011. Purwasari pada tahun 2013, serta Kecamatan Majalaya dan Tempura pada tahun 2016. Kasus pencemaran Sungai Citarum disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk dan pesatnya pertumbuhan industri, mengakibatkan beban limbah industri dan domestik ke Sungai Citarum menjadi meningkat. Hal ini menyebabkan Sungai Citarum menjadi tercemar. Kadar bakteri E. coli di Sungai Citarum mencapai 50.000 per 100 mili yang berasal dari limbah industri dan masyarakat, yang pencemarannya mencapai 47,8%. Limbah domestik sebagai penyumbang pencemaran sungai yang terbesar adalah timbulan sampah. Hal inilah yang menyebabkan aliran sungai menjadi terhambat dan menimbulkan banjir. Sedangkan penyumbang pencemaran sungai terbesar dari segi limbah industri adalah pembuangan limbah berbahaya dan beracun yang langsung ke sungai tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu. Dari angka di atas, terbukti kualitas air Sungai Citarum sangat rawan dan sudah tidak layak digunakan sebagai sumber air minum dan untuk perikanan, walaupun masih layak dimanfaatkan untuk pertanian. Kondisi tersebut merupakan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran di perairan Sungai Citarum, Kabupaten Majalaya. Yang selanjutnya ialah penyebab dari alih fungsi lahan. Kebutuhan akan ruang yang semakin meningkat dengan ketersediaan lahan yang terbatas mengakibatkan terjadinya perubahan penggunaan lahan. Penggunaan lahan pertanian seperti TPLD dan TPLK seringkali menjadi sasaran untuk dikonversi menjadi lahan terbangun. Selain itu, banyak pula masyarakat yang beranggapan bahwa lahan pertanian sudah tidak lagi bernilai ekonomis sehingga menggantinya dengan pemukiman. Diiringi pula oleh kebijakan akan konversi lahan yang kurang ketat, hal itu mempermudah oknum-oknum untuk mengonversi lahan. Proses terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non-pertanian disebabkan oleh beberapa faktor, yakni faktor eksternal, faktor internal, dan juga faktor kebijakan yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat serangan OPT yang terjadi di Kabupaten Majalaya. Hal itu dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tingkat keragaman ekosistem yang ada, cara pengelolaan tanaman, varietas yang rentan akan OPT, keanekaragaman genetik tumbuhan, musim tanam yang salah, dan dampak negatif dari penggunaan pestisida. Faktor tersebut memiliki risiko tinggi yang dapat menimbulkan adanya serangan OPT. Sebagai masyarakat yang bijak, kita harus tahu betul bagaimana cara mengendalikan OPT agar tidak terjadi serangan dengan memperhatikan faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam pengertian umum, sumber daya didefinisikan sebagai sesuatu yang dipandang memiliki nilai ekonomi,